الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Imanuddin yang berbahagia,
Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya kita masih bisa berkegiatan, beribadah, melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Imanuddin. Mudah-mudahan kita adalah orang yang istiqomah di dalam kebaikan dan ketaatan serta ibadah berjamaah. Amin. Salawat dan salam kita haturkan, kita sampaikan kepada yang mulia junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kita udah masuk bulan Rabiul Awal. Tanggalnya tanggal berapa ini? 9. Bulan dimana Rasulullah dilahirkan. Tanggalnya 12. Tahunnya tahun gajah, karena sebelum kelahiran beliau tentara gajah dari Yaman dipimpin oleh Abraha dihancurkan oleh Allah, dihinakan di satu lembah namanya lembah Muhashir antara Mina dan Muzdalifah. Peristiwa itu menandai lahirnya yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita bersalawat kepada beliau. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin yang berbahagia, Allah berkenan memampukan kita, menyehatkan kita, mentakdirkan kita berada di tempat yang Allah cintai, sebaik-baiknya tempat yaitu masjid. Banyak kebaikan yang hadir yang kita lakukan di tempat ini, mudah-mudahan dicatat sebagai amal terbaik untuk kita semua. Amin. Pagi ini kita akan membahas satu tema masih tentang tazkiyatun nafas. Bagaimana kita berupaya membersihkan qalbu kita yang menjadi induk dari segala amal. Karena kalau hatinya baik, maka baik pula yang lain. Tapi kalau hatinya kurang baik, berpengaruh kepada yang lain. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, dalam bahasa tasawuf disebut dengan mahabbah, yaitu cinta. Kita mengenal kata-kata habib atau habibah, yang artinya yang dicintai. Nah, mahabbah artinya cinta. Cinta yang tentu dimaksudkan cinta
kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil sumber atau pegangannya dari kitab Riyadhus Shalihin, tentang babnya adalah bab fadlul hubbi fillahi wal hathu alaih wa ilamur rajul may yuhibbuh, yaitu tentang keutamaan mencintai Allah dan anjuran untuk kita semua mencintainya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, ada ayat yang sangat baik, ayat yang bagus untuk menjadi dasar pembahasan kita pada pagi hari ini. Surat Ali Imran ayat 31. Tadi saya sudah bacakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad suruh menyampaikan. Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah suruh menyampaikan kepada manusia, pada orang beriman. Apa pesannya? In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti saya. Nah, ini mesti pemahamannya benar nih, memaknainya. Jadi Allah menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, sampaikan nih pesan kepada manusia. Pesannya apa? Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Nah, saya di sini siapa? Saya di sini maksudnya adalah ikuti Muhammad. Yuhibbukumullah, maka kalau kau mengikuti Muhammad, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, jadi mencintai Allah itu mengharuskan kita mengikuti Rasulullah. Jangan kemudian saya cinta Allah, terus gimana caranya? Ya pokoknya saya cinta aja. Ya nggak bisa begitu. Emang Allah kelihatan kan? Enggak. Emang Allah wujud dalam arti tampak di mata kita? Enggak. Terus gimana kita mengungkapkan cintanya? Bagaimana kita tahu cara mencintai Allah? Maka kata Allah, fattabi'uni, ikuti seorang nabi teladan terbaik yang sudah Allah takdirkan menjadi manusia terpilih. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Yang dilakukan Rasul itu menjadi jalan mendapatkan cinta Allah. Yang dilakukan Rasul dan kemudian kita lakukan, yang Rasul contoh dan kita lakukan, itu menjadi jalan kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sederhananya yang hari ini kita lakukan lah. Ini kita sholat ini, kita i'tikaf, kita taklim, kita jalan dari rumah, kemudian kita duduk nanti sampai suruh melaksanakan sholat 2 rakaat. Apakah ini semuanya dikerjakan Rasul? Sangat dikerjakan Rasul. Jadi kalau mau disebut ini sunnah Rasul yang selalu dilakukan beliau. Cuman mungkin bedanya kalau Rasul kan selangkah ke masjid. Kalau kita mungkin seliter kali ya, seliter bensin kali ya. Itu bedanya ya. Kalau kita harus sekian kilo, sekian langkah. Kalau Rasul kenapa begitu dekat beliau ke masjid? Karena masjid beliau di samping rumah beliau. Nah, tapi prinsipnya melakukan perjalanan ke masjid, kemudian dengan sengaja untuk datang mengisi waktu di masjid, itu sunnah beliau. Kemudian kita melaksanakan sholat berjamaah, diikuti dengan taklim, i'tikaf sampai syuruk. Ini adalah apa yang dicontohkan beliau, dan insya Allah akan menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya gini Pak, kita ini beragama harus mengikuti Quran dan Sunnah, kan gitu ya. Kita ini beragama biar aman,
ya harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalimat itu benar, tapi harus dijelaskan. Apakah maksudnya kalau kembali ke Quran dan Sunnah terus semua orang langsung ketemu ayat terus diamalkan? Apakah artinya kalau kita kembali kepada Quran dan Sunnah terus membaca hadis terus dipahami sendiri terus diamalkan? Ya nggak begitu. Ya. Terus gimana caranya? Ada metodologi, ada cara, ada kemampuan yang harus dimiliki untuk memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah pentingnya kita membuka lembaran-lembaran kitab para ulama, membuka kitab-kitab para ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis, ahli tazkiyatun nafas, ahli apa lagi? Ahli kalau Quran tuh ahli qiraat. Semuanya ada ahli-ahlinya. Dan itu turun-temurun dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in. Jadi kalau orang seperti kita rasanya sulit lah untuk maksud kembali ke Quran hadis itu langsung ketemu ayat, ketemu hadis, terus dimaknai sendiri, diamalkan sendiri. Nggak bisa, bahaya seperti itu. Ya. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, termasuk kita, kalau kita mencintai Allah dan ingin mendapatkan cintanya, kita nggak bisa langsung takhalluk mengikuti Allah. Lah siapa kita? Ngelihat Allah nggak bisa. Bukan berarti Allah nggak ada, tapi karena kita sangat lemah untuk mengetahui dan melihat Allah. Maka perlu ada contoh, perlu ada teladan, perlu ada uswah. Dan uswah itu, teladan itu Allah sudah tentukan. Allah sudah pilihkan seorang nabi terbaik, seorang rasul terpilih yang sempurna akhlaknya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan mukjizat Rasulullah itu tidak hanya dalam bentuk Al-Quran yang tertulis ya, tidak hanya dalam bentuk Al-Quran yang dihafalkan, tapi kata ulama mukjizat Rasulullah adalah di dalam seluruh kepribadian beliau, di dalam seluruh perilaku beliau, di dalam seluruh kebiasaan beliau. Itu mukjizatnya. Ini seirama dengan apa yang dikatakan istri Rasulullah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanyakan, ya Ummul Mukminin, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana perilakunya Rasulullah? Apa kata beliau? Kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak beliau itu adalah Al-Qur'an. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kalau kita ingin tahu banyak tentang makna, terjemahan, aplikasi, praktek dari kandungan ayat Al-Quran, lihatlah yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ketemu ayat misalnya jahidu fi sabilillah atau qatilul musyrikin kaffah, perangilah orang musyrik itu semuanya. Jangan dengan ayat ini setiap ketemu orang musyrik dihabisin. Jangan setiap ketemu orang kafir terus dibunuh-bunuhin. Nggak bisa. Terus gimana caranya? Ya harus lihat bagaimana dulu Rasulullah ketika berinteraksi, ya ketika berurusan dengan orang kafir, dengan orang musyrik, gimana? Apakah kalau ketemu orang musyrik dihabisin semua? Enggak. Bapak Ibu perlu tahu, mertuanya Rasul itu banyak yang musyrik. Abu Sofyan itu adalah mertuanya Rasulullah. Ya. Kemudian orang tua dari Sofiyah binti Huyai itu adalah orang kafir Yahudi. Apakah dengan begitu dihabisin semua mertuanya? Enggak. Pada akhirnya Abu Sofyan di tahun ke-9 masuk Islam dan selanjutnya. Begitu cara kita bagaimana memahami ayat Al-Quran. Dan demikian pula cara kita untuk mencintai Allah dan mendapatkan cintanya, yaitu dengan mengharuskan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi ayat ini surat Al-Imran ayat 31 tadi menjelaskan bahwa ini adalah janji Allah tentang cintanya yang akan diberikan, tentang kasih sayangnya yang akan dialirkan, serta ampunan dosa yang diberikan kepada kita buat kita yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, Rasulullah Muhammad dalam kegiatan ibadah kita itu selalu menyertai dengan kalimat-kalimat Allah, senantiasa sejajar dengan kalimat-kalimat Allah. Ketika Bapak baca tahiyat, ya, tasyahud awal kah, tasyahud akhir kah, itu kalau kita menyebut asyhadu alla ilaha illallah, maka diikuti dengan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sejajar tuh. Ketika kita mengatakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu kan pujian semua kepada Allah tuh. Udah itu lanjutannya apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita ucap salam tuh, menghormati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi memuji Allah dengan kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, kalau assalamu alayka kita menghormati dan mengagungkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya Allah kalau orang beriman nggak akan ketukar mana Tuhan mana utusan, nggak akan ketukar itu. Ya, insya Allah nggak akan ketukar. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman bahwa orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang menyatakan dirinya cinta kepada Allah, dia memiliki sifat. Sifatnya apa? Sifatnya itu adalah azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Ini yang pertama nih. Orang yang mencintai Allah, dia itu lembut, penyayang, mengasihi sesama orang beriman, menghargai, menghormati, menyayangi sesama orang yang beriman, menolong dan juga bahu-membahu bagaimana saudaranya ini bisa tertangani dan tertolong ketika dia mendapatkan musibah. Terus yang kedua, a'izzatin 'alal kafirin. Tapi kalau terhadap orang kafir dia tegas, ambil jarak dalam arti bukan menjadi teman setia, bukan menjadi mitra, tapi sebagai manusia kita harus berbuat baik begitu. Tetapi yang menarik dan yang utama adalah berkasih sayang terhadap sesama orang beriman. Ini penting. Karena hari ini kadang-kadang sama orang non muslim baik, tetapi sesama saudara Islam gontok-gontokan kadang-kadang. Hanya karena ada satu kepentingan, misalnya kepentingan politik, kepentingan apa, kepada orang kafir begitu berdamai, begitu dekat, tetapi saudara yang muslim dihantam, saudara yang seiman difitnah dan lain sebagainya. Ini kan kebulak-bulak namanya. Kebulak-bulak namanya, ya. Nah, padahal dalam hadis yang lain Rasul pernah mengatakan matsalul mu'minin fi tarahimihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza istaka 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi fis sahari wal humma. Perumpamaan orang beriman di dalam cintanya, di dalam sayangnya, dalam kelembutannya seperti satu tubuh, satu badan, yang kalau salah satu organ tubuhnya sakit, yang lain merasakan sakit. Ya. Dan kita ini Indonesia yang mayoritas muslim, yang hari ini statistiknya kira-kira 87%. Setelah kemerdekaan sensusnya itu 97%. Sekarang tinggal 87%.
sekian persen kemana ini ya? Jadi murtad atau apa? Tapi lihat ayat ini, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 54, "May yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Siapa yang murtad, keluar dari agama, ya, fasaufa, nggak usah khawatir kata Allah. Allah akan ya'tillah, akan mendatangkan biqaumin, dengan satu kaum yang Allah mencintainya dan dia mencintai Allah. Insyaallah. Jadi fenomena murtad, mu'allaf murtad itu selalu ada dalam sejarah, selalu ada dalam setiap masanya. Emang di zaman sahabat nggak ada yang murtad, Bu? Banyak. Sehingga khalifah pertama Abu Bakar Siddiq, yang beliau menjabat atau memimpin umat Islam hanya 3 tahun, itu disibukkan dengan urusan 2. Pertama, memerangi orang yang murtad. Kedua, mendorong dan juga menegaskan kepada mereka yang enggan berzakat. Terus tambah yang ketiga, yaitu memerangi orang yang mengaku nabi. Nah, yang murtad ini kan yang terpengaruh sama yang ngaku-ngaku nabi. Di antara yang paling besar itu adalah Musailamah Al-Kadzdzab, dijuluki dengan Al-Kadzdzab, pembohong, karena bohongnya kelewatan. Nah, itulah peristiwa sejarah di mana kemurtadan itu sudah ada, sudah terjadi bahkan setelah meninggalnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa baca dalam surat Ali Imran ayat 144. Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Muhammad hanyalah seorang rasul, telah berlalu rasul-rasul yang lain. Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia meninggal atau tiada, atau dia terbunuh, maka kalian akan kembali kepada masa lalu kalian, menjadi kafir. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. Siapa yang menjadi murtad setelah kematian Rasulullah, siapa yang menjadi kafir setelah kematian Rasulullah, sedikit pun tidak memudaratkan Allah, tidak merugikan Allah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi banyak yang murtad ketika itu. Sekarang banyak atau banyak? Banyak. Tapi banyak yang mu'alaf nggak? Banyak. Ya. Jadi orang yang imannya berkurang setiap saat dan imannya bertambah, itu juga terjadi setiap saat dan setiap waktu. Tak terkecuali kita semua, Pak. Apakah ada jaminan nanti akhir hayat kita adalah la ilaha illallah? Apakah ada kepastian nanti kita meninggal dunia kita dalam keadaan muslim? Ada kepastian tidak? Tidak ada. Kenapa? Karena iman seseorang itu bisa bertambah, bisa berkurang. Maka ulama kita ngajarin, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah. Dan ada doa yang diajarkan Rasul. Pak Ibu tahu doanya? Allahumma ja'al khaira umrina akhirah wa khaira amalina khawatimah wa khaira ayyamina yawma nalqaka. Ya Allah, ij'al khaira umrina akhirah, jadikanlah ya akhira umrina, umur terbaikku itu adalah yang terakhir. Wa khairu amalina khawatimah, dan amal terbaik kami adalah yang ujungnya, yang penutupnya. Ya, saya sekarang umur alhamdulillah udah kepala 4.
45 persisnya. Apakah saya pasti akan sampai ke 50 tahun? Nggak tahu juga ini. Pak Walid yakin akan sampai umur 80 tahun. Nah, berapapun usianya, mau 40, mau 50, mau 60, Rasul mengatakan yang sangat penting dan kita harapkan terjadi kepada kita adalah akhir dari kehidupan kita itu adalah husnul khatimah. Dan iman itu memang harus dijaga, iman itu harus dipelihara, dan dia bukan turunan, nggak ada. Bapaknya kiai ya, terus anaknya kiai, belum tentu juga itu. Iman itu harus dijaga, harus dipelihara. Dengan apa meliharanya? Bitta'ah wal a'malis shalihah, dengan ketaatan dan amal yang baik. Nah, ini apa yang kita lakukan hari ini kan dalam rangka menjaga iman, memelihara keyakinan sampai akhir kehidupan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata Allah, siapa yang murtad di antara kalian, dan itu banyak, maka Allah akan datangkan dengan satu kaum yang dia mencintai, Allah mencintai dia dan dia mencintai Allah. Ya Allah, itu namanya apa? Spanyol. 8 abad itu berjaya, Pak. Daulah Umayyah di sana itu. Daulah Umayyah berjaya di sana, Pak. Di samping di Syrianya atau di Damaskusnya. Jadi pada masa Daulah Umayyah itu kan ada bukan dua kerajaan, tapi 2 tempat yang semuanya adalah Daulah Umayyah. Yang satu di Spanyol, yang satu lagi di Damaskus. Berjaya, Pak, di sana. Peninggalannya ada Istana Al-Hamra, ada sekarang masih ada tapi menjadi museum. Tulisan Arabnya luar biasa. Dulu berjaya Islam di sana, Pak. Ada serangan dari kerajaan non-Muslim dan meruntuhkan segala kejayaan Islam yang sebetulnya berlangsung lama. Ada yang murtad, ada yang pura-pura murtad, tapi pada kenyataannya hari ini tak terlihat di sana itu sebagai mayoritas Muslim. Sampai seperti itu. Tapi kita juga bergembira. Hari ini di belahan Eropa sana banyak saudara-saudara kita yang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, Indonesia kita jangan sampai mengalami seperti yang terjadi di Spanyol sana. Ya, bagaimana caranya? Maka tadi Pak Walid bilang, syiarkan, terus gelorakan dakwah dimanapun, sampaikan kebaikan itu seluas apapun. Karena boleh jadi ada orang yang tidak tersampaikan dakwah. Ketika kita kemudian share, berbagi sesuatu yang baik, itu menjadi jalan buat dia terjaga keimanannya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dakwah itu kan kerja kita semua, Pak. Dakwah itu tugas kita semua. Kalau ngajar mungkin iya sebagian orang. Tapi kalau dakwah, semua kita adalah pendakwah. Kalau ngajar ya perlu kitab, perlu ilmu. Tapi kalau dakwah tidak harus pakai kitab, tidak harus pakai slide, atau tidak harus memiliki kemampuan yang lebih tentang bahasa Arab, tentang Al-Quran. Kalau dia mendapat 1 ayat atau 2 ayat dan dia faham itu dengan baik, maka didakwahkan kepada saudara-saudara kita. Dan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang lebih baik di sisi Allah kecuali mengajak orang lain untuk bisa kenal Allah dan berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi itu yang pertama. Jadi sifat orang yang mencintai Allah itu adalah dia lembut, sayang, peduli, care sama sesama muslim. Wah, tapi Ustadz, ada tuh sama muslim itu berantem melulu. Ya,
Itu ada kalimat yang bagus itu. Apa itu Bapak itu? Bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, bertoleransi dalam khilafiyah. Nah, ini bagus ini, Masya Allah. Tauhidnya orang Islam itu insya Allah kokoh Pak, kokoh. Kalau urusan tauhid kokoh insya Allah, karena kita dibekali dengan panduan yang jelas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Nah, berjamaah dalam ibadah ini penting juga ini ya, karena di dalam kita memelihara jamaah akan terpupuk ukhuwah yang tinggi ya. Ketika berjamaah kan kelihatan tuh, kalau imam belum ruku ya jangan ruku. Coba-coba imam belum ruku terus makmum ruku, apa yang terjadi? Batal sholat. Sama semua sejajar, kaki harus sama, pundak harus sama. Itu menunjukkan persamaan kita di mata Allah dan kebersamaan kita sesama manusia ya. Nah terus ya assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, itu menunjukkan saya care loh, saya peduli loh sama saudara saya. Saya tidak hanya melihat ke depan ya tentang cita-cita dan harapan saya, tapi saya juga harus melihat tetangga saya gimana ini, saudara saya ini gimana ini, maka tengok kanan, tengok kiri. Itu kan maknanya sampai seperti itu, untuk menjelaskan bahwa sesama orang Islam itu harus lebih kasih, lebih sayang, melebihi sayang dan kasih kita kepada selain yang Islam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, jadi itu ayat yang menjelaskan tentang bagaimana sifat kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada sebuah hadis yang berikutnya. Hadis ini dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tentang bagaimana kita mendapatkan cinta, merasakan kasih sayang Allah dalam hidup ini. Apa hadisnya? Kata Rasulullah, ini sebetulnya hadisnya hadis qudsi ya, berarti kan pesannya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis qudsi itu bahasanya qalallahu ta'ala, Allah berfirman. Apa kata Allah? Kalau Allah berfirman tidak selalu Quran ya, ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu bih wa rijlahu allati yamshi bih wa in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adzani la'u'idanna. Ini hadisnya. Apa artinya? Seorang hamba, seorang abid, ini kitanya abid ya, Abdullah semuanya. Dia terus-menerus senang, gemar, semangat melakukan ibadah. Dan yang semangat ini, yang bergairah ini, yang terus-menerus ini, ibadahnya ibadah apa? Ibadah nafilah, ibadah tambahan, ibadah sunnah Pak ya, ibadah sunnah. Terus dia melakukannya siang dan malam, tanpa ada paksaan, tanpa ada keinginan dapat apresiasi dari orang. Dia lakukan aja tuh, sirra wa alaniyah, baik dalam keadaan diam-diam atau dalam keadaan terang-terangan, lakukan sama dia. Jadi bukan karena lagi musim apa? Pilpres. Bukan karena lagi pencalegan terus begitu baik, tampak soleh, hadir dalam banyak majelis. Dia tidak melakukan itu, tapi dia betul-betul melakukannya sirra wa alaniyah, kapanpun dimanapun dia lakukan. Apa kata Allah dalam hadis ini, hadis qudsi ya, seorang hamba dengan terus-menerus melakukan itu, hatta uhibbah, sampailah aku mencintai dia. Nah, sampailah aku mencintai dia. Jadi pertama, hadis ini mengisyaratkan untuk mendapatkan cinta itu yang nggak bisa sekali melakukannya, harus terus-menerus sampai betul teruji gitu.
Bahasa kalau tahajudnya itu bukan karena Ramadan aja gitu. Kalau dia sholat malamnya bukan karena ada hajat yang besar gitu, karena ada urusan yang pelik, ada kepentingan, ada hajat yang besar, akhirnya tahajudnya luar biasa. Nah, kalau ingin mendapatkan cinta, nggak begitu caranya, tapi dia terus hatta uhibbah, sampailah aku mencintai dia. Ya, kalau ibadah dilakukan terus menerus, maka kata Imam Al-Ghazali itu namanya riya, itu hilang gitu. Kalau ibadah sunnah itu dilakukan secara berkelanjutan, continue, insya Allah rasa ingin dipuji orang itu hilang. Karena kalau dia ibadah terus menerus, terus pengen dipuji, mau sampai kapan? Apa nggak capek tuh? Ya, maka kalau ingin menghilangkan riya, apakah dalam ibadah sholat, apakah dalam ibadah sedekah, apakah dalam ibadah yang lain, lakukan terus menerus, insya Allah hilang itu. Karena riya ini memang ya penyakit dasar manusia, boleh dibilang Pak ya. Semua orang itu kalau dia berbuat pasti ingin ada apresiasi. Itu kan manusiawi banget ya Bu ya. Ya, saya pengen dipuji, pengen diaku, pengen diapresiasi. Itu manusia banget itu. Nah, untuk menghilangkan itu semuanya dalam ibadah ya, maka lakukan terus menerus. Dengan sendirinya riya itu hilang dan berganti dengan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sholat jamaah. Kalau yang terus menerus melakukan sholat jamaah rutin, insya Allah itu nggak ada riya, nggak ada. Ya, karena mau bertahan berapa lama riya itu, capek deh riya terus. Orang nggak muji, orang nggak mengapresiasi, ya kan? Capek mah iya. Mendingan kita orientasikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lihat hadis ini, sehingga aku mencintai dia. Faida ahbabtu, kalau saya sudah mencintai dia, kata Allah, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, maka jadilah saya telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, dan jadilah saya basarah, matanya yang ia gunakan untuk melihat, dan jadilah saya, kata Allah, itu tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan jadilah saya rijlahul lati, kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Oke. Jadi ini janji Allah ini. Ini hadisnya dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari lagi ya. Hadis sahih. Artinya sebuah kepastian. Nah, Imam Nawawi menjelaskan bahwa kasratun nawafil tujibu mahabbatullah lil 'abd wa qurbatun fayartaqi ila darajatil ihsan. Terus makna bahwa tangannya ia gunakan untuk memegang, telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, itu maksudnya apa itu? Maksudnya adalah kebersamaan Allah, keikutsertaan Allah, keridhaan Allah, dan cinta Allah menyertai si hamba ini. Apa yang lebih mahal ini kecuali kebersamaan Allah, keridhaan Allah, keikutsertaan Allah dalam hidup kita? Adakah yang lebih mahal dari itu? Kan nggak ada. Terus artinya apa kalau Allah menjadi matanya yang gunakan untuk melihat? Maksudnya pandangannya akan terjaga gitu. Mau ngelihat yang macam-macam, akhirnya apa? Jadi palingkan gitu. Mau berjalan ke satu tempat, terus Allah belokin gitu. Maka jangan kemudian memahami kalau ada sesuatu yang kita inginkan terus gagal, itu kita katakan Allah nggak sayang deh. Justru sebaliknya. Kalau misalnya gini Pak, kita berangkat nih ke satu tempat ya, kita sih pengennya segera sampai, pengennya lancar-lancar aja, pengennya mulus aja, kan gitu pengennya kita Pak ya. Tapi di perjalanan kita dibikin macet atau kita dibelokin kemana, ya husnuzon saja. Oh, Allah sedang menyayangi saya. Ini kalau saya lurus-lurus aja ini,
boleh jadi ada musibah di depan ini. Ini kalau saya nggak dibelokin ini, mungkin ada maksiat yang saya akan lakukan ini. Jadi sesuatu yang kita tidak harapkan, belum tentu buruk buat kita, tapi itu cara Allah menjaga kita, melindungi kita dari sesuatu yang mestinya tidak kita lakukan. Nah, itu memahami takdir itu seperti itu, ya. Nah, cuman ya lagi-lagi manusia ini kan pengennya apa yang dia inginkan, apa yang diharapkan itu pokoknya tercapai saja. Nah, maka Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya, juz 2, kata Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu tidak sukai, kamu tidak senangi, itu baik untukmu. Dan boleh jadi sesuatu yang kamu senangi, kamu harapkan, itu sebetulnya buruk untukmu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Begitu ayatnya. Masya Allah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Menakjubkan urusan orang beriman ini. Ya. Kenapa menakjubkan? In asabah, kalau dia ditimpa dapat nikmat, dapat kemudahan, kelancaran, mulus semuanya, apa yang dia lakukan? Dia bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau ada menimpa kepada dia sesuatu yang pahit, yang getir, dia nggak suka, perih gitu, sedih, terus apa sikap dia? Bersabar. Ya sabarlah, mau gimana? Alhamdulillah, pasti ada hikmahnya, kan gitu. Dan kata Rasulullah, semuanya itu baik buat orang beriman. Bersyukur itu baik dan bersabar juga baik, dan dua-duanya mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, ya tadi itu jadilah matanya yang ia gunakan untuk melihat. Pemeliharaan Allah, perlindungan Allah, kebersamaan Allah, dan juga keridhaan Allah akan diberikan kepada hamba. Tapi Ustadz, ada tuh orang Masya Allah istiqomah dia ibadahnya, istiqomah betul, tapi kayaknya susah deh. Nah, susah ini kita ngelihatnya dari sisi apa ini? Apakah kalau kemudian yang kata orang uangnya sedikit itu dianggap malapetaka, musibah? Belum tentu juga. Terus apakah kalau uangnya itu banyak di mana-mana, kalau usaha nggak pernah rugi, apakah itu adalah sebuah tanda bahwa orang itu sukses dan dimuliakan? Belum tentu juga. Itu kan ukuran-ukuran yang dibuat oleh manusia. Nah, kalau kita mengukur kemuliaan itu dari sisi harta, bagaimana dengan sahabat Rasul? Misalnya yang dia ahli ilmu tapi tidak ahli harta. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Sampai dia nggak sanggup nyiapin pembantu buat istrinya. Sayyidina Ali. Jadi Fatimah Az-Zahra pernah mengeluhkan tentang suaminya. Ya Rasulullah, lihat tangan saya Rasulullah, merah-merah nih, banyak kan nyuci. Dari kekapalan. Karena nggak ada pembantu, jadi kalau kami harus bikin roti, kami harus bikin sendiri. Kalau mau mandi harus nimba sendiri, sampai kasar. Ini anak Rasulullah Fatimah atau istrinya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dalam hal itu Sayyidina Ali kurang, tapi dalam hal ilmu, dalam hal pengetahuan, Rasul bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini gudangnya ilmu, kata Rasul, dan pintunya itu adalah Sayyidina Ali. Karena cinta ilmu, karena sibuk dengan ilmu, maka waktunya ya terkuras untuk itu, sehingga kesempatan untuk seperti misalnya Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan, atau sahabat yang lainnya yang memang punya niaga yang besar, itu tidak bisa dilakukan secara maksimal. Pada akhirnya kan pilihan. Ya, nah Bapak, Ibu-ibu yang berbahagia,
Jadi menghadirkan dan mengistiqomahkan amalan-amalan tambahan, amalan-amalan sunnah, insya Allah akan menghantarkan kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, tidak hanya sampai di situ. Kalau orang dia istiqomah di dalam amalan-amalan sunnah, amalan-amalan tambahan, maka kata Allah dalam hadis ini, wa in sa'alani la'u'tiyannah wa la in ista'adani la'u'idhannah. Kalau hambaku itu minta, aku kasih. Dan kalau hambaku itu minta perlindungan, maka aku akan berikan perlindungan. Nah, ini kan Allah yang mengatakan, Allah yang menyampaikan dalam hadis qudsinya. Maka jangan pakai ukuran kita. Kalau ukuran kita, oh Allah kalau udah cinta, terus apa yang kita minta pasti dikasih. Ah, saya pengen ini gitu. Ah, saya pengen A, B, C. Itu kan kita, ya kan? Terus perspektif kita, kalau kita minta A, ya harus A. Kalau minta B harus B. Kalau minta A, B, C, D, maka A, B, C, D juga yang kita dapatkan. Itu kita ya menggunakan kacamata kita. Padahal yang berfirman ini siapa? Allah, kan kata Allah, kalau dia minta saya kasih. Nah terus kalau Allah yang berfirman, Allah yang menyatakan, maka Allah yang lebih tahu bagaimana menjawab permintaan hambanya. Kalau Allah yang mengatakan kalau dia minta perlindungan, saya kasih perlindungan, maka Allah lah yang tahu bagaimana melindungi hambanya. Jangan pakai kita gitu. Lagi-lagi kalau kita kan tadi itu ya, minta A maka harus A. Maka cinta Allah, perlindungan Allah, jawaban Allah terhadap harapan dan keinginan hambanya kadang-kadang ya, tidak difahami oleh hambanya. Saya mau tanya ini kita nih duduk sekarang nih Pak ya. Ya, saya nggak tahu ada hambatan apa tadi di jalan. Ya, ada hambatan apa di rumah Bu? Ya. Nah terus kita sekarang berada di sini nih. Ya, kalau kantuk yang berat pastilah ya. Mungkin air kamar mandi yang dingin pastilah itu. Itu kan perlu perjuangan itu ya. Pengennya sih kita itu semuanya mulus, bangun, ada air anget, terus motor udah siap jalan, sampailah ke sini, nggak ada gangguan apa-apa begitu ya. Itu kan pengennya kita. Tapi kadang ada aja hambatan-hambatan itu. Kemudian kita sekarang berada di sini nih, berada di masjid ini. Ini kan menunjukkan betapa sungguhnya di dalam kita meraih cinta, kadang-kadang ada aja hambatan, ada aja halangan yang menyertai untuk mendapatkan kebaikan itu. Sama tadi saya menggambarkan, ada seorang hamba yang menginginkan satu ya. Allah tahu nih yang diinginkannya sebenarnya tidak baik ini. Tapi menurut si hamba ini pasti baik, nah, gitu. Ini pasti baik untuk saya, maksa dia. Tapi kata Allah enggak baik ini, enggak. Maka Allah dengan kehendaknya, dengan irodahnya dan kudrotnya, Allah halangi ini. Entah apa Bu, ada kemacetan, entah ada mungkin ketilang. Kalau ketilang menurut kita enak nggak tuh Pak? Nggak enak ya. Akhirnya sumpah serapah bilang sialan gitu kan gitu. Padahal sebetulnya kita itu sedang dilindungi oleh Allah gitu, Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau tidak ada hambatan, mungkin di sana ada bencana yang akan mengancam kita. Tapi Allah takdirkan itu polisi, padahal banyak mobil yang lewat tuh. Kita yang kena. Nggak usah nyalain, polisi giliran saya jadi tilang. Kenapa nggak dia? Ngapain mempersoalkan itu? Kan ada takdirnya masing-masing. Jadi sengaja Allah hambat, sengaja Allah halangi untuk memberikan perlindungan kepada kita. Nah itulah memahami cinta Allah itu jangan pakai perspektif kita, jangan pakai kacamata kita. Karena Allah yang bilang, kalau hambaku minta maka saya akan kasih. Ya sudah, serahkan kepada Allah. Yang penting kita itu hanya modalnya apa? Yakin bahwa firman Allah itu benar, kata-kata Rasul itu benar, dan janji Allah pasti ditunaikan. Itu aja.
Tapi bagaimana caranya, bagaimana bentuknya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, ada orang ibadah tapi sakit dia, kasihan deh. Kata-kata kasihan itu siapa yang mengatakan? Manusia kan? Tapi apakah dengan sakit itu adalah bencana buat dia, terus bahwa Allah tidak senang sama dia? Belum tentu. Karena kata Rasulullah itu bisa jadi sakit itu adalah tanda cintanya Allah dalam rangka menghapuskan segala dosa. Kan Allah yang mengatakan, Rasul yang menegaskan bahwa sakit itu bisa membawa rahmah. Maka jangan pakai perspektif kita gitu. Kalau sakit itu dianggap masalah, hati-hati loh, Rasul sebelum meninggalnya sakit loh. Betul nggak Bu? Berapa hari sakitnya Rasul? 12 hari. Parahnya 3 hari. Berani kita akan mengatakan bahwa Allah murka sama Nabi? Berani kita mengatakan bahwa Allah sedang marah sama Nabi? Wah, terlaluan kita. Rasul mengalami sakit, sakitnya demam tinggi luar biasa. Nah, jadi sekali lagi harus Allah yang punya cara, Allah yang punya iradah untuk memastikan bahwa janji-janjinya, firman-firmannya itu betul-betul terwujud di dalam kehidupan kita. Kita hanya butuh yakin dan percaya ya terhadap apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan Rasul sabdakan di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kemudian terus cara apa lagi untuk kita mendapatkan cinta? Ada sebuah peristiwa gini Pak, di Masjid Quba ya, Masjid Quba itu kan kira-kira jarak 4 kilo dari Masjid An-Nabawi. Ini kalau yang lama nggak umroh, saya 10 hari yang lalu umroh, haji juga kemarin berangkat. Sekarang itu mulai ditata itu Mekah Madinah itu makin welcome lah ya, makin bersahabat. Pejalan kaki itu diberi trek tersendiri. Anak muda yang suka nongkrong-nongkrong, Pak Irfan, sekarang banyak coffee corner gitu, udah enak betul ya. Jadi sekarang itu dari Masjidil Nabawi ke Kuba itu jalan aja lurus 4 kilo sampai ya, 4 kilo sampai. Nah, Masjid Kuba ini masjid pertama kan, pernah ada komplainan dari jamaah karena seorang imam di dalam mimpin sholatnya itu dia selalu membaca surat Al-Ikhlas di samping surat yang lain. Ya katakanlah dia baca surat, tadi saya baca surat apa tadi subuh tadi? Surat An-Nazi'at. Setelah surat An-Nazi'at disambung dengan surat Al-Ikhlas. Rakaat kedua begitu lagi. Itu sholat subuh, maghrib gitu lagi, isya gitu lagi, Al-Ikhlas aja. Al-Ikhlas aja dia baca. Ini zamannya komplain ini. Terus karena nggak senang begitu, maka ditanya, Imam kenapa sih harus ada Al-Ikhlas gitu? Emang nggak bisa tanpa menghilangkan Al-Ikhlas? Kata imamnya, ya saya lakukan itu karena Anda kan sudah menyerahkan ini ke saya sebagai imam. Ya kalau nggak terima ya sudah ganti aja, jangan saya imamnya, kira-kira gitu. Cari yang lain aja deh. Tapi memang si imam ini adalah yang terbaik di antara masyarakat yang ada di sekitar itu. Nggak puas dengan jawaban imam, akhirnya jamaahnya langsung ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah gitu apa? Ya Rasulullah, ini imam kami ini, waduh, kami senang dan kami tahu dia yang terbaik. Tapi agak yang mengganjal ini, ada Al-Ikhlas terus kalau setiap baca mimpin sholat. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Ini hadisnya dari Sayyidah Aisyah, masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Tanya aja ke dia, ke imam ini, kenapa dia melakukan itu gitu. Kenapa baca Al-Ikhlas terus? Maka akhirnya ditanya lagi, Pak, emang apa sih motifnya? Apa sih maksudnya baca Al-Ikhlas terus? Maka apa? Faqala
li'annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra biha. Maka dijawablah oleh imam ini. Jawabannya apa? Saya sering membaca Al-Ikhlas terus-menerus dalam setiap sholat, li'annaha sifatur rahman, karena dalam surat Al-Ikhlas itu ada sifat Allah yang Maha Kasih. Apa itu, Pak? Sifat Allahnya apa di situ? Qul huwallahu. Pertama berarti sifatnya adalah al-ahad. Terus yang kedua as-somad. Dua sifat Allah disebut. Jadi kata imam ini, saya suka karena ada sifat ar-Rahman dan saya senang membacanya. Faqala Rasulullah SAW, akhirnya Rasul bilang, ketika mendapatkan jawaban dari imam ini bahwa dia melakukannya itu karena ada sifat ar-Rahman dan dia senang membacanya, kata Rasulullah, akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuh. Kasih tahu sama si imam ini, sesungguhnya Allah mencintai dia. Sesungguhnya Allah menyayangi dia dengan apa yang dia lakukan. Kalau Rasul yang ngomong begini, bahwa ada informasi dari langit dan Allah mencintai dia, ya sudah, jamannya, oh gitu, ya sudahlah, kami terima. Jadi Allah meridhoinya, Allah menyayanginya, Allah mencintainya dengan apa yang dia lakukan. Ya. Jadi annallaha ta'ala yuhibbuh. Maka Imam An-Nawawi berkesimpulan, hadza dalilun ala anna man ahabba hadhihi surah li ajli annaha sifatullah ahabbahullah. Ini menunjukkan sebuah tanda atau dalil bahwa siapa orang yang mencintai surat ini dengan dasar bahwa di situ ada sifat Allah, maka Allah mencintainya. Dan ini juga menjadi dalil buat surat-surat yang lain. Kira-kira surat apa yang langganan buat Bapak Ibu? Kalau malam Jumat surat apa? Yasin ya? Al-Kahfi ya? Hebat ya, kalau udah Al-Kahfi bagus lah itu. Kira-kira dasarnya apa itu? Dasarnya apa kalau baca Yasin misalnya? Dasarnya cinta atau emang itu doang yang bisa dibaca? Apa Pak? Ya insya Allah dua-duanya Ustaz. Pertama, saya senang emang surat itu. Kedua juga yang paling gampang itu. Jadi kalau mau baca Yasin tinggal cari buku Yasinan. Kalau Quran sih harus buka-buka gitu. Insya Allah bahwa annallaha ta'ala yuhibbuh, Allah juga akan memberikan cintanya itu kepada kita. Nah saudara-saudara apa yang berbahagia, saya kira itu bahwa mencintai Allah mengharuskan kita meneladani Rasulullah. Cara mencintai Allah adalah dengan kita menghadirkan amalan-amalan yang jelas-jelas dicontohkan beliau, dan di antara tadi yang terakhir kita singgung, membaca ayat Quran surat tertentu dengan didasari kita ada sifat Allah dan kita senang, insya Allah akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu apa yang saya sampaikan tentang tema mahabbatullah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekiranya ada pertanyaan dipersilahkan ya. Kita tutup pengajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.